Dari awal sudah jatuh cinta sama, udaranya gitu, terus jadi kayak kondisi kondisi kotanya, kondisi ininya yang kayak kelihatannya slow gitu. Jadi memang udah jatuh cinta pandangan pertama Iya, pertama kali sini. ya namanya juga di Indonesia ya, Iya. jadi kayak banyak disiplin ilmunya tuh bisa tidak sesuai dengan Iya, pekerjaannya gitu. yang penting Iya, kerja yang aja. penting kita kerja kan, waktu itu saya pikirnya juga sesederhana itu gitu. Jadi ketika proses kreatif gue bikin rumah, pertama kali gue lihatnya itu perasaannya tuh tetap dua dimensi di awal gitu. Makanya mungkin orang bilang rumahnya, oh ini Om Deddy banget ya, mungkin gara-gara saya lihatnya dari kacamata yang sama gitu. Jadi dilihatnya dua dimensi dulu. Saya sukanya gitu di awal gitu. Jadi, tapi lu tidak bisa mendeskripsikan kenapa. Gue sendiri nggak bisa mendeskripsikan kenapa gue mengerjakan ini, mengerjakan itu. Yang kalau kata orang itu passion lu. Nggak tahu, gua mungkin kali, tapi gua cuman bisa merasakan gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita berada di Bandung sama sini tokoh Bandung kayaknya. Kalau kita tahu Om Deddy Darman. Jadi teman-teman kalau sudah pada tahu clothing line 347, ini Om Deddy Darman ini yang berada di balik 347. Sebelum kita ngobrol-ngobrol itu kita bakal kulik Om Deddy tentang kehidupannya dan latar belakangnya. Sebenarnya Om Deddy ini asli mana? Saya aslinya sebenarnya dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Iya. Lahir di sana. Lahir di sana, terus saya sesudah SMA saya ke Bandung pindah sampai sekarang tahun 92. 92. Ya karena saya harus sekolah di sini dan memang sekolah desain cuma ada di Bandung. Bandung waktu itu. Oh, berarti aslinya malah Sulawesi sebenarnya. Ya. Terus kuliah desain pertama kali apakah kuliahnya dengar-dengar tadi kan ngambil interior dulu atau Iya, gimana itu dulunya saya ceritanya? pertama kali kan sekolah, jadi saya tuh ada dua jurusan yang saya ikut sekaligus gitu. Satunya di ITENAS interior, satunya di seni rupa ITB gitu. Cuman saya nggak selesai yang di ITENASnya. Jadi ngambil dua jurusan Iya, S1 kali iya. pada saat itu. Waktu itu kan kayak apa ya, kayak ya diterima di sini, diterima situ, ya udah dua-duanya aja jalanin gitu. Wah. Berarti sempat berapa tahun itu menjalani dua jurusan? Setahun lah. Setahun. Nggak kuat akhirnya? Iya, karena kan waktunya ternyata nggak bisa gitu. Interiornya ditinggal. Makanya saya sudah itu sekarang tuh banyak akhirnya jodoh juga. Jadi saya ternyata ada di bidang itu sekarang gitu. Di studio saya tuh jadi ada grafis sama tiba-tiba kayak pegawai banyak arsitek sama desainer interior yang ada di lingkungan studio saya gitu. Jadi kita akhirnya berkarya itu. Terkoneksi ya. Iya. Nah, kalau Bandung tahun 90-an itu menurut Om Deddy dulu tuh gimana sih keadaannya? Sebagai Sebenarnya orang luar pulau iya, pertama kali datang. yang pasti sih Bandung itu kan ada apa ya? Karena udah ada sekolah desain dan seni waktu itu, jadi buat saya sih pas kesini jadi lihatnya kayak lebih apa ya, kayak lebih banyak informasi tentang hal-hal itu gitu. Jadi kayak kita bisa belajar ini, belajar itu yang ada hubungannya dengan desain dan seni gitu. Kalau Om Deddy sendiri berapa bersaudara sih? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. Anak ke berapa? Saya keempat. Oh, anak keempat. Dulu memang dari kecil memang suka gambar atau suka yang nyeni-nyeni gitu apa gimana hobinya? Sebenarnya sih saya apa ya? Natural gitu. Mungkin ada bakat ke sana ya. Jadi kayak waktu saya SMA sama SMP tuh saya suka bikin apa ya, kalau misalnya kayak ada seragam gitu, bikin desain seragam, terus SMA tuh kalau ada acara-acara gitu biasanya saya yang bikin divisi kreatifnya lah, ada saya. Pamflet itu ya. Dari dulu memang suka.
Kalau orang tua sendiri waktu ke Bandung itu Hmm. support-nya gimana ketika dulu? Kan saya latar belakangnya keluarga tuh militer, jadi makanya saya pindah-pindah waktu kecil gitu. Jadi orang tua saya sih sebenarnya bebas ya, saya kayak alhamdulillah orang tua saya itu membebaskan semua anaknya, apa yang lu pengen raih ya lu asal sendiri. Jadi kita nggak ibaratnya kesini tuh sendiri, nyari sendiri informasinya gitu. Jadi kayak memang tidak tidak disuapin gitu. Tidak disuapin, dibebaskan tapi Ya, untuk tapi itu. dibebaskan. Ketika pertama kali sampai di Bandung itu kesusahannya untuk Om Deddy sendiri apa tuh di sini? Yang pasti kan kayak kayak baru mengenal lingkungan baru gitu Iya. kan. Kesusahannya kan udah pasti apa ya, kayak eh harus mulai lagi sosial sosial Nggak punya temen ibaratnya. nggak punya teman, sosial, terus kan eh apa ya, dengan ini gitu, dengan ya pokoknya kan sebelumnya memang gue pas pindah itu jadi memang ya pindah gitu, jadi bukan yang sebelumnya suka ke sini atau Jadi memang nggak ada gambaran nggak sebelumnya. ada gambaran sebenarnya gitu. Cuman ya yang pasti sih dari awal sudah jatuh cinta sama udaranya gitu, terus jadi kayak kayak apa ya, kondisi kondisi kotanya, kondisi ininya yang kayak kelihatannya slow gitu. Jadi memang udah jatuh cinta pandangan pertama Iya. pertama kali sini. Setelah kuliah itu mulai membangun brand 347 itu sebenarnya gimana sih, Om? Jadi kan saya waktu kuliah ya, sebenarnya waktu kuliah tuh kita suka sesama teman Iya. kuliah gitu, suka main surfing bareng, ada yang main skateboard. Jadi ya apa ya, kayak akhirnya memulai ini karena kepikirnya gitu masih pengen tetap kayak gitu gaya hidupnya, kayak pengen lebih mengutamakan main dibanding kerja gitu. Skater boy lah ya. Iya, mengutamakan main dibanding kerja. Jadi kita harus bikin lapangan pekerjaan yang sama kita tuh pas. Berarti dulu kalau suka surfing, suka skateboard itu surfing dulu di mana? Di Pangandaran, Pangandaran. di Batu Karas tepatnya. Jadi Pertama kali surfing kapan itu, Om? tahun 94. 94. Berarti ketika udah di Bandung ini Iya. baru mulai surfing. Kalau waktu SMA dulu Enggak. sama sekali enggak. Mungkin pernah tahu waktu kalau jalan-jalan ke Bali gitu kan, tapi tidak pernah intens gitu. Kenapa kok sebenarnya pengen surfing pertama kali itu? Ya karena kalau kayak kata saya sih jadi kayak apa ya, kayak memang saya tuh suka pantai, saya tuh suka air gitu, nggak tahu mungkin karena suka hal-hal itu aja gitu. Jadi surfing itu. Dan kan mungkin kalau lu coba main surfing, dia tuh salah satu olahraga yang kayak abadi lah, kayak lu bisa lakukan sampai tua dan ediknya itu sampai tua. Edik. Jadi pertama kali coba di Pangandaran terus nyandu gitu di situ. Ya, karena susah kan, kayak apa yang susah kita raih kan pasti kayak kita pasti akan setia gitu. Beda ya Om sama main skateboard gitu. Orang skateboard belum tentu bisa surfing. Belum tentu. Ya. Duluan bisa skateboard dulu apa surfing dulu kamu? Sama aja sih. Kita juga udah bisa surfing, nggak bisa juga main skateboard gitu. Ya kan? Dua hal yang berbeda. Intinya dua-duanya tuh hampir mirip, kayak lu harus benar-benar tekuni baru lu dapat rasanya gitu. Terus dari mulai gaya hidup yang surfing dan skateboard itu kan, tapi kan kalau mereka tuh style juga beda ya Om? Beda. Lah, itu kok Om coba merintis untuk brand pertama kali tuh condongnya kemana ketika itu? Condongnya pasti inspirasi dari film-film surfing yang kita nonton, film-film yang saya nonton. Saya kan suka film-film yang apa ya, yang indie lah gitu, yang film indie. Film-film yang cult gitu kan, terus mulai dari
apa yang kita dengar, kayak band-band yang kita dengar, terus mereka pakai apa, video klipnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya saya bikin ini terpengaruh dengan visual yang Oh, saya lihat pada zaman itu. kalau band-band zaman itu yang jadi influence-nya Om Deddy itu apa? Hmm, kalau di Bandung tuh ya band-band indie Bandung. Band indie Bandung, Heeh. bukan band luar-luar itu. Kalau yang di Bandung tapi band luar pasti kan inspirasinya dari Luar luar di dulu, zaman ya. itu gitu kan. Kalau yang luar dulu apa, Om? Kalau masih ingat. Di era saya Ya. mungkin kalau band luarnya tuh kayak Smashing, Oh, Smashing Pumpkin. ya mungkin ya. Iya. Kalau seingat saya itu di banyak Pavement gitu, Sonic Youth gitu, Oh. band-band era itulah. Dari situ dan mungkin kan band-band new wave sebelumnya gitu Hmm. kan. Saya kecilnya di zaman itu saya beli kaset-kaset Ya, new kaset. wave tuh masih rilis, jadi saya bukan browsing kayak sekarang. Saya memang hidup di zaman itu gitu. Era analog ya, Om. Era analog dan era band-band itu lagi rilis album-albumnya gitu. Itu menginfluence style-stylenya juga. Iya pasti karena apa yang mereka bikin, terus visual-visual yang mereka ciptakan gitu, Hmm. itu jadi influence saya gitu. Pertama kali bangun 347 itu sendiri atau Enggak, kita bersama banyak kan teman-teman? mungkin lebih dari 10 orang. 10 Kita orang. satu grup gitu di studio desain, dulu suka bikin apapun gitu, bikin masalah misalnya kayak bikin dekorasi apa, dekorasi Hmm. panggung buat SMS. Nah, kita tuh banyak banget gitu pas bikin itu, tapi waktu itu kan pada kuliah. Jadi Ya. ada yang kuliah lagi, ada yang tertarik sama yang lain, Hmm. akhirnya tinggal berlima. Tinggal berlima, Ya, separuhnya berarti. separuhnya dari berlima itu menyusut lagi gitu, sampai tinggal berempat. Pertama kali Terus mulai. kalau sekarang Hmm. itu ya karena ada kita berlima tapi apa ya namanya, sekarang ditambah akhirnya sekarang tuh kayak kita cuman ini, karena kita dinaungi sama perusahaan kan, Ya. kita waktu itu berapa tahun yang lalu kita dibeli sama perusahaan, jadi ya Hmm. kita sekarang Oh, udah ibaratnya kalau 347 sendiri udah menjadi satu korporasi gitu. udah jadi korporasi sekarang ya. Hmm. Dalam berapa tahun belakangan ini, Om? Eh, mungkin udah ada 5 tahun 5 mungkin. tahunan ini 5 tahun. berarti. Jadi kita, Awal-awal ngerintis itu hmm, berarti berlima itu yang iya, apa kesusahannya, Om, ketika ngerintis brand? Ketika itu kan eranya FO juga di Bandung ya? iya. Sebenarnya nggak ada susahnya karena kita memang memang bikin sesuai idealis kita Idealis, gitu. Jadi kayak kita tuh tidak pernah target berapa-berapa. target kayak gitu. Jadi kayak kita bikin yang kita suka aja Hmm. gitu. Dan dulu fokusnya awal-awal t-shirt gitu ya? Iya, karena kita kan bisanya sama visual. Jadi grafis lah yang Hmm. membuat produk kita beda dulu gitu dari yang sudah existing gitu. Terus sempat juga ada campaign itu ya, Om, yang Hmm. this is not made Oh, in China. ya Itu itu tahun-tahun. sebenarnya berapa ya? Mungkin sesudah kita ulang tahun yang ke-10 gitu Oh, kita itu. bikin itu karena memang ya sebenarnya itu kata lain daripada buatan Indonesia gitu. Jadi Oh. kita waktu itu sebenarnya membanggakan diri sendirilah Hmm. bahwa ternyata kita bisa bikin produk dibuat di Bandung semuanya gitu. Mulai dari eh, bisa dibilang mulai dari benang gitu karena Ya. kan benangnya itu dibuat di Bandung, di pabrik bahan, kemudian bahannya kita beli, terus kita apa develop untuk jadi bahan kita, terus kemudian kita apa jahit sama sama apa sama kita kemudian kita jahit dan Hmm. akhirnya kita print dan akhirnya jadi produk. Jadi memang 100% di Bandung Iya, berarti ya? iya. Ya. Terus dalam perkembangannya, Om Deddy kan mulai masuk ke dunia Hmm. arsitektur. Hmm. Itu sejak kapan dan ceritanya bagaimana sih, Om? Sebenarnya karena ya mungkin karena mengejar ini karena apa ya ini lama lah saya jadi karena apa namanya karena apa sih namanya
Dulu karena saya pernah belajar Interior itu ya? gitu, terus akhirnya waktu ketika saya bikin sesuatu untuk saya sendiri, ya udah saya kerjain sendiri gitu, dibantu sama arsitek gitu. Terus kemudian teman saya suka, terus kemudian terus akhirnya ya organik, akhirnya di studio saya jadi ada divisi arsitek sekarang. Dari studionya yang clothing line itu, Iya, terus jadi nambah iya, arsitek. iya. Sebenarnya agak nyambung ya, Om? Sebenarnya nggak nyambung, cuman Project pertama ketika itu gimana sih ceritanya? Kok sebenarnya nyambungnya cuman ini aja sih, benang merahnya tuh seni kalau menurut seni? gua gitu. Kayak kayak desain sama di apa grafis, desain, seni sama arsitek ya mungkin itu beberapa unsur yang ada di sini gitu. Iya. Ya menurut gua sih benang merahnya seni, komposisi, eh estetika gitu gitulah. Dari pertama kali nyemplung ke arsitek istilahnya ya, itu kan mungkin bekal setahun kuliah itu kan nggak terlalu banyak tuh ya. Pasti ya, ya Terus bertemu mulai berani kok gambar sendiri atau ya dengan karena bareng sama waktu itu teman kan gitu kan? kan saya di studio saya ada anak-anak arsitek yang sebenarnya dia approach ke saya untuk grafis. Oh, Malah jadi anehnya kan arsitek yang cross jadi gitu. grafis. Tadinya gitu kan. Ternyata dia latar belakang arsitek. Akhirnya ketika saya mau bikin yang ada hubungannya dengan ini, ya Iya. gayung bersambut lah gitu. Oh, Jadi jadi udah sebenarnya ada orangnya. ada. Jadi kayak, tapi dia approach saya bukan kerja saya tuh bukan buat Bukan jadi arsitek. arsitek, tapi Dia jadi kan jadi orang desainer grafis. grafis ya. Karena kan ya namanya juga di Indonesia ya. Iya. Jadi kayak banyak eh, apa kita bisa eh disiplin ilmunya tuh bisa tidak sesuai dengan Iya. pekerjaannya gitu. Yang penting Iya, kerja yang aja. penting kita kerja kan. Waktu itu saya pikirnya juga sesederhana itu gitu. Ya kalau makanya kita kalau arsitek, kalau divisi arsitek kita nggak pernah bilang kita arsitek, kita studio desain. Studio desain tetap Ya, sebutnya. sampai sekarang. Jadi kayak misalnya kayak lu jadi klien gue Iya. gitu, gue selalu bilang bahwa ya selamat datang di studio desain kita, bukan studio arsitek. Terus proses kreatifnya kalau Om Dendi pertama dulu awal-awal ketika dalam buat arsitek dan buat kayak desain-desain itu kan pasti beda ya Om. Proses kreatifnya gimana itu ketika itu? Proses kreatifnya ya. Sebenarnya gue tuh kan paling suka sama komposisi gitu. Jadi kayak apapun itu mau karya 2 dimensi atau 3 dimensi, nomor satu gue tuh komposisi gitu. Jadi ketika proses kreatif gue bikin rumah, pertama kali gue liatnya itu kacamata ya gue perasaannya tuh tetap 2 dimensi di awal gitu. Kayak mungkin orang bilang rumahnya, oh ini Om Deddy banget ya, mungkin gara-gara saya lihatnya dari kacamata yang sama gitu. Jadi dilihatnya 2 dimensi dulu. Saya sukanya gitu di awal gitu. Jadi Di awal. fasad apa semua itu selalunya kayak orang grafis bikin rumah. Iya. Ya itu. Orang grafis bikin rumah. Tapi tenang aja karena gue punya tim arsitek yang bisa menerjemahkan itu. bisa menerjemahkan itu. Jadi kayak secara ergonomi apa segala macam rasanya kayak arsitek itu ada. Tapi nyawanya tetap Om Dendi sendiri di situ. Jadi Kalau project arsitek yang mungkin bagi Om Dendi paling ini paling gua banget gitu. Sampai sekarang mungkin ya. Itu di mana, Om? Ada 2 yang ini, satu di Opera, di restoran di sini. Iya. Satunya lagi di Lepari. Lepari itu di Batu Karas. Di Batu Karas. Ya. Kenapa itu kok Om Dendi banget? Kalau Lepari itu ya karena tidak satupun klien merevisi apa yang saya mau gitu. Nggak ada revisi berarti. Tidak ada. Berarti full idealis. Full idealis saya dan klien mempercayakan gitu. Kalau yang mulai dari Lepari dulu itu konsepnya dari Om Dendi apa sih? Itu kan sebenarnya itu tempat
yang saya bilang home breaks itu, jadi tempat saya pertama kali main surfing dan sampai sekarang saya masih surfing di sana. Masih di sana. Setiap bulan saya ke sana. Nah, Lepari itu konsepnya adalah ya saya kayak membangun bagaimana sih rumah saya kalau ada di pantai gitu. Oh, Gitu. benar-benar idealis banget. Ya, jadi kayak seperti apa sih rumah ideal buat saya kalau di pantai. Jadi rumah yang banyak bukaannya, tapi tetap materialnya tetap bisa menerima cuaca pantai gitu-gitu. Karena beda ya rumah di Bandung sama di Pasti sana. beda. Itu kan tropis kalau di sini. Tropis, panas, tapi panasnya kan dari mataharinya, Iya. bukan dari iklimnya gitu. Karena kalau ya di pantai begitu kan, sebenarnya dia sejuk gitu kan, cuman panasnya karena mataharinya gitu. Iya. Kalau yang di sini? Kalau yang di sini hampir mirip. Jadi tidak ada revisi sedikit pun dari owner. Jadi dia mempercayakan. Intinya sih karya-karya yang menurut gua yang kayak ada kesan ya, karena alhamdulillah gua sama kliennya diberi kebebasan. Jadi memang Dia percaya. zero revision Dia itu. percaya. Jadi ya intinya sih pasti semua arsitek akan berkesan kalau kliennya mempercayakan sama dia. Soalnya nyawanya ya hampir 100% di sana kali. Iya. Ya itu tadi sih. Tapi kalau ya pasti kalau ditanyain ke semua arsitek atau siapapun desainer, kalau bahwa kepercayaan itu berkah buat kita gitu. Kepercayaan Nah, berkah. kalau saya sih sebenarnya kan yang sudah terjadi, eh passion itu sebenarnya bahan bakar lu untuk menciptakan sesuatu yang bagus gitu kan. Kayak itu tuh modal lu untuk pasti lu akan bikin sesuatu yang masterpiece gitu. Iya. Nah, kalau masterpiece, gua percaya pasti ada feedbacknya buat lo gitu. Jadi kayak nggak pernah ada masterpiece yang tidak ada value-nya gitu. Namanya juga masterpiece. Jadi ya gue selalu percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh berdasarkan passion, tapi kita bener ya, maksudnya bukan kayak arti passion aja kita nggak bisa tahu gitu. Kita aja yang sendiri bilang ini passion gua, tapi lu nggak bisa terjemahkan passion lu gitu. Jadi kalau gue bilang ya passion itu kalau kita terjemahkan dengan baik, kita tekuni, nggak mungkin gak ada hasilnya. Passion Jadi kalau diterjemahkan dengan baik, nggak mungkin gak ada hasilnya. Kadang-kadang orang kayak gue tuh passionnya di sini tapi kok nggak berhasil. Menurut saya lu nggak berhasil menerjemahkan apa yang lu mau. masih patah di tengah gitu. Iya pasti ada. Kalau ini atau mungkin itu bukan passion lu. Cuman lu suka aja gitu. Baru tahap suka. Suka belum passion. Belum tentu. Kalau passion sendiri tuh menurut Om Dendi apa sih? Passion itu kayak hal yang intangible yang lu bisa rasain, yang lu bisa rasain tapi lu nggak bisa ceritakan gitu. Bisa rasain tapi nggak bisa ceritakan. Pasti iya. Tapi lu nggak bisa ceritain, lu nggak bisa deskripsikan gitu. Apa sih ini gue lagi kenapa gue di sini terus gitu. Kenapa gue mengerjakan ini terus, ya udah itu. Tapi lu tidak bisa mendeskripsikan kenapa. Gue sendiri nggak bisa mendeskripsikan kenapa gue mengerjakan ini, mengerjakan itu. Yang kalau kata orang itu passion lu. Nggak tahu, gue mungkin kali, tapi gue cuma bisa merasakan gitu. Karena kalau kadang-kadang kan ketukar sama suka gitu kan. Suka tuh masih tahapannya belum. masih di bawahnya passion. Kayaknya ya menurut gue. Karena banyak juga yang gue suka tapi nggak gue jadi. suka tapi gue tidak menekuni gitu. Berarti kan sebenarnya bukan passion. Belum jadi passion Belum, kali. cuman suka aja gitu. Masih di tahap suka. Sedangkan kalau passion sendiri tuh sebenarnya kan diterjemahnya rela menderita juga ya. Intangible. Jadi kayak lu aja nggak ngerti kenapa lu sampai semenderita itu, sekekeh itu sama hal itu gitu. Kalau dari segi idealis dengan industri itu Om Dendi sendiri menselaraskannya gimana ya? Sekarang kan Om Dendi juga bergerak di bidang
seni yang idealisnya tinggi, tapi juga industri. Iya. Ini sebuah industri juga. Nah itu Om Deddy sendiri sebagai kepalanya itu gimana sih caranya untuk bergerak di dua hal itu, idealis dan industri? Kalau industri itu kan sifatnya masif ya. Iya. Kalau gue bilang sih sampai sekarang, sampai hari ini gitu, Iya. yang gue kerjain tuh nggak ada hal-hal yang masif gitu. Masih tahap artisan gitu. Artisan. Jadi kayak dan gue juga tahu diri gitu. Gue aja Nah. kayak misalnya, kenapa toko gue hari ini masih cuma 1 gitu, di mana orang punya toko banyak? Ya karena itulah gue gitu. Kayak kalau dibilang lu ideal nggak, gue nggak ideal, maksudnya kayak lu idealis banget gitu. Ya gue cuman, ya itu kan pendapat aja gitu. Tapi sebenarnya gue cuman tahu diri bahwa gue tuh sukanya hal-hal yang tidak masif gitu. Ternyata gue lebih happy dengan hal-hal yang, ya itu tadi ya, passion gue lebih suka sama hal-hal yang begitu kali ya. Limited ya. Limited. Jadi tapi gue aja tidak bisa. Kalau masif nggak bisa. Nggak tahu ya, maksudnya Tapi kayak pernah coba nggak? Apa mungkin ditawarin nggak pernah terus sih. nggak pernah? Nggak pernah sih, nggak pernah. Kita sampai sekarang gue nggak pernah ngerjain sesuatu yang masif, yang punya target segala macam, enggak. Jadi memang Ya masih di ternyata kan gue juga kan pengen membuktikan gitu bahwa hal-hal yang gue kerjain yang buat orang misalnya sayang banget ya, lu cuman, padahal lu bisa jalan ke kilometer berapa, kenapa lu cuman pelan-pelan, akhirnya lu, ya nggak juga sih, gue nggak sayang juga, gue emang menikmati gitu. menikmati pace-nya Om Iya, Deddy sendiri. gue harus menikmati pace-nya ini gitu, karena belum tentu gue di pace-nya dipercepat dengan sistem apa segala macam, gue bisa mungkin gue bisa berhasil, tapi gue mungkin tidak nyaman gitu. Jadi kan kayak ibaratnya gue kasarnya gue bisa kaya, tapi gue tidak berhasil. Orang berhasil kan belum tentu kaya. Kalau target lu berhasil gitu kan kompleks gitu kan, kayak lu bangun tidur bisa senang, bisa apa, belum tentu cuman karena satu hal gitu. Banyak hal yang bikin lu senang gitu kan. Nah, menurut gua ya berhasil itu lu senang hidupnya gitu. Berhasil Bukan kaya ya hidupnya. Banyak orang kaya nggak senang juga. Bahagia itu. Iya. Kejar bahagia belum tentu karena patokannya harta. Seberapa banyak harta itu. Udah pasti itu mah. Karena banyak juga kan mungkin teman gue juga banyak yang banyak duit, saya lebih Nggak senang bahagia. gua dibanding. Iya bener sih. Ya kadang-kala kayak mungkin surfing juga itu kan. Iya, kan gak usah bayar, lu ke sana nggak bayar apa-apa. Lu bisa lebih senang dibanding orang yang lagi liburan pakai yang mahal gitu. Ya gua bisa menjamin gua lebih senang buat gua. Iya. Ya karena beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kayak, nah itu juga beda-beda. Jadi kayak standar. Jadi gua sendiri menikmati dengan gua bikin standar buat diri gua sendiri gitu. Kapan gua harus kejar, kapan gua harus lari, kapan gua harus santai-santai, kapan gua harus ketawa-ketawa, kapan. Kalau untuk sebagai orang seni juga kan ngikutin juga perkembangan seni ke depannya ini. Iya. Kalau Om Deddy sendiri stylenya, kalau Om Deddy merasa tuh aku evolve nggak sih gitu, kayak gue evolve nggak sih ke gaya yang lebih sekarang, kekinian mungkin. Kalau Om Deddy sendiri atau saya tetap. sih kalau saya udah pasti secara prinsip sama. Apa yang gue buat tuh prinsipnya sama. Tapi kalau visualnya bisa berubah. Karena prinsip kan nggak bisa berubah lah kalau prinsip. Tapi kalau karya visual itu pasti bisa berubah. Karena udah pasti gue itu akan merekam zaman gitu. Merekam zaman. Jadi tiap masa tuh pasti ya visualnya beda. Kalau gue beda, dan gue suka sama hal itu. Kan orang kadang yang, oh ini bukan gue banget. Ya kalau gue sih nggak pernah membatas-batasi gue untuk ini. Tapi yang penting secara prinsip, oh ini cara bekerja gue sama kok, prinsipnya sama yang dulu gitu. Tapi ya tetap visualnya tetap beda, pasti menyesuaikan. beda. Menyesuaikan.
yang jadi taste-nya, maksudnya kayak ciri khasnya Om Dendi yang bilang ini cuman ada di Om Dendi. Apa? Di itu dulu, di apa namanya, di desain, di clothing dan sebagainya itu kalau menurut Om Dendi yang Om Dendi jelaskan, ini yang Om Dendi banget. Gua tuh suka sama komposisi. Jadi kalau lihat karya-karya gue biasanya ada hubungannya dengan komposisi, Selalu bukan ada. makna. Bukan makna tapi komposisi. Iya. Kayak misalnya gue bikin baju, bikin desain, yang lu dapat tuh yang gua selalunya secara tidak sadar yang gua buat itu komposisi Iya. gitu. Bukan kayak sebuah tema yang ada pesannya gitu. Makna gitu. Gua tuh Lebih nggak ke komposisi. tidak ada pesan sih dalam buat karya. Cuman orang menikmati karya gua komposisinya aja yang gua tawarkan gitu. Terus kemarin juga kan Om Dendi sempat launching, yang waktu launching tuh pakainya model nyentrik banget ya. Apa namanya? Gondrong. Iya. Rambutnya putih semua. Jenggot itu yang konsep Om Dendi sendiri. Iya, jadi itu. Kepikirannya gimana dong? Nggak kepikiran, saya ketemu teman lama saya, dia dosen, dia anak seni rupa. Oh, itu teman sendiri. Jadi ya saya kan nggak pernah mengada-ngada kan. Oh ya udah, gimana teman saya bisa jadi model saya deh. Dan dia ternyata pas sama ya kayak menurut gua kayak gue lagi pergi tiba-tiba ketemu dia, terus tiba-tiba sesuai dengan tema gua jadi aja gitu. Itu spontan aja gitu. Spontan semuanya gitu. Dan itu kayak nongol sendiri kali ya. Nggak ada kali ya. Yang kayak gitu bener-bener nyolok dari kayak apa clothing line, pakainya modelnya ya cuman kayak jadi wow, booming banget juga kelihatannya. Satu dari yang lainnya modelnya ganteng, terus apa bersih, rapi semua. Ini rambutnya putih, jenggotnya panjang. Dan dia cocok loh, akhirnya juga pas kan? Iya, pas sih. Konsepnya kalau Om Deddy sendiri apa itu ketika itu? Kan kita lagi lagi bikin sekarang tuh karena sesuai dengan umurnya udah 20 berapa ya? Sekarang ke umur hampir 30 ya, 28 mungkin. Ya gua mendesain baju sekarang memang fitnya buat gua. Gua sekarang umur 53, jadi gua tuh sebenarnya selalu dari dulu kan bikin desain baju yang represent gua. Nah, gua tuh kemarin baru kayak apa ya? Kayak rilis yang gue bikin buat umur gua. Ya ibaratnya kayak milenial awal sampai X. Sampai boomers bisa pakai gitu. Boomers masih masuk. Masih bisa. Nah, jadi kita bikin namanya dead fit gitu. Jadi kayak dead fit. Jadi kayak memang bapak-bapak. Jadi memang dibikin cuttingnya, kita ready-nya tuh setahun untuk cutting itu. Jadi gua bagaimana caranya bikin cutting yang semua bapak-bapak itu fit pakai itu gitu, enak rasanya. Dia bisa kasual, bisa juga dia formal. Oh, jadi berawal dari diri sendiri dulu ya? Iya, jadi kayak gua kasual gua seperti apa, yang formal gua kayak gimana, kalau gua lagi vakansi gimana, kalau gua lagi mau surfing gimana baju gua. Jadi karena ya kurang lebih kegiatan gua mungkin hampir mirip sama kegiatan bapak-bapak lainnya gitu, karena secara umur di Indonesia juga ya? Iya. Kalau brand ini juga cuman beredar di Indonesia atau juga nanti sebenarnya kita tuh lagi, karena sekarang tuh lagi banyak pengennya masuk ke, dulu kita pernah masuk ke apa Asia, sampai ke Eropa, sampai ke Australia, tapi itu terputus karena ya suatu hal lah. Tapi sekarang saya lagi pengen serius lagi untuk masuk lagi ke market itu, tapi dengan bapak-bapak itu. Dengan konsep bapak-bapak ini mau masuk ke, balik lagi ke yang dulu gua lakukan gitu. Ke Eropa. Yang tahun 2000, jadi kita mau masuk lagi ke Singapura, Malaysia, Jepang, mungkin nanti ke Asia dulu berarti. Iya, cuman kan kayak kita dulu kan pernah jual ke Eropa, kayak ke Berlin, ke London gitu kan. Jadi itu mau saya ini lagi lah, follow up lagi semuanya gitu. Yang ini ya. Dengan yang ini gitu. Oh. Wah, oke lah ya, semoga nanti bisa kedepannya juga lancar. Terus kan sebenarnya kita tuh udah bikin
Berbedanya itu yang ini sekarang sama yang waktu saya bikin selama kuliah, mungkin karena usia juga, ibaratnya gue udah bikin di yang lebih proper lah gitu. Jadi kayak kita dengan pendewasaan kita bikin kan bisa dibilang produk kita sekarang itu apa ya, fundamental gitu, basic aja gitu. Tapi semua kaidah-kaidah baju yang bagus tuh kita lakukan. Kayak dijahitnya harus pakai mesin ini, pasang kancingnya harus pakai mesin ini, dalamnya harus ada apa-apa, terus jahitan yang kita gunakan ini, bahan yang kita gunakan. Jadi kaidahnya itu, jadi sekarang tuh kalau lihat mungkin ya ini yang gue pakai ini. Jadi kayak apa ya? Secara jahit aja dia dijahitnya di pabrik yang Standarnya yang pokoknya ada standarnya itu. itu gitu, standarnya standar pabrik gitu. Tapi yang tadi gue bilang secara secara konsep, secara gagasan, secara sikap masih sama. Ini dibikin tetap sedikit gitu dan ya akhirnya gue bisa masuk pabrik dengan jumlah sedikit kali ya karena tadi juga ada hal-hal yang gue ketemu ownernya yang ternyata dia mau bantuin gue gitu. Dia juga punya visi yang bukan bisnis banget gitu. Kayak gue pengen berkarya, gue udah selama ini bikin baju mes bisnis cari duit, gue lagi pengen bikin baju bagus gitu. Dan akhirnya kita bikin lah gitu sama dia. Ya kalau dibilang, kalau gue lihat juga kenapa bisa ini terjadi ya karena jodoh tadi aja. Kayak gue pengen bikin yang desain yang bagus, dia bisa bikin baju yang bagus, yang fundamental gitu. Kayak gini lipatan baju, kayak gini benang yang dipakai, kayak gini interlining yang Sesuai dipakai, semua pokoknya. sesuai. Jadi bayangkan kan yang develop itu adalah sebuah pabrik yang sudah established gitu. Yang biasa bikin banyak, yang biasa bikin dengan quality control dari luar negeri, dan dia biasa kliennya dari luar negeri gitu, yang rewel lah ya. Nah, dia bikinin gua dengan desain yang gua mau gitu. Dan jumlahnya terbatas. Terbatas karena memang kenyataannya begitu. Kita punya kain nggak banyak gitu kan. Terus gue juga nggak mau, masih tetap pengen kayak ada service lah buat yang beli produk kita bahwa ini nggak akan banyak loh. Seluruh dunia kita cuma bikin 200 biji atau kita bikin cuma 100 biji. Malah ada yang cuma dibikin 50 biji dan ini kan bisa dibilang seluruh dari ininya gitu, produksinya kita Rare item. harusnya ya udah, kecuali lo kalau rare item tapi dibikin di penjahit biasa rumahan, ya Ini itu beda. menurut gua itu masih biasa. Masih tidak rare. Kalau gua mah bisa jamin deh. bisa jamin ini bisa kategorinya rare karena dibikin ibaratnya kayak lu bikin di kayak lu pergi pakai bus besar gitu, tapi isinya cuman 3 orang gitu. Tapi kalau lu pergi dengan mobil sedan isinya 3 orang, biasa. Ini bis besar cuma 3 orang. Ya, Beda. kurang lebih itu analoginya gitu. Oke. Terus kalau dari segi Om Dendi sendiri dalam clothing mungkin model yang sekarang ini loh. Itu ada kayak perubahan yang idealisme dari Om Dendi kan? Perubahannya cuman gua tidak banyak eksperimen karena kan gue mau bikin yang fundamental. itu. Jadi kayak karena balik ke bapak-bapak itu tuh. Balik ke sana. Tapi mudah-mudahan gitu secara cutting, secara apa semuanya terdesain dengan bagus lah gitu. Karena kita yang R&D langsung gitu. Kayak cutting, terutama cuttingnya sama pemilihan bahan gitu. Cutting terus. Kalau Om Dendi sendiri, tadi kan berapa kali juga cerita soal bisa ketemu karyawan yang ternyata arsitek juga, tapi main di grafis, terus ketemu temen yang pabrik yang produksinya gede-gedean tapi mau terus ketemu, dan pasti banyak ketemu orang-orang yang seperti itu. Itu gimana sih kok bisa ketemu seperti itu tuh? Kalau disadari secara mungkin secara apa ya?
semesta sih. Secara spiritual Saya Om Deddy gimana? semesta, saya nggak pernah Apa sering mohon berencana atau enggak, dimohonkan? semesta aja. Kalau saya sih selalu bilang, ya selalu bagaimana caranya kita hidup tuh lakukan aja hal-hal yang baik gitu, karena Hmm, pasti nanti lu akan menuai hal-hal yang baik gitu. Jadi kayak hmm, mungkin gitu, mungkin ini buah dari ya gua melakukan apa hmm, gitu, yang mungkin ada orang yang merasa terbantu sama gua gitu, nggak tahu iya. apa yang gua lakukan. Nah sekarang gua bagiannya dibantu Oh, gitu sama orang gitu. jadi kayak tabur tuai gitu kali ya? Iya, udah pasti sih. Hmm, Kayak kayak gue deh, kayak kalau lu baik-baik aja, tiap hari yang lu pikirin hal-hal hmm, yang lu lakuin hal-hal yang baik, pasti lu akan ketemu lagi gitu sama ya menarik orang-orang baik kayaknya, ke hidup. heeh. Ya kalau lu hidup di hal-hal yang jelek, lu akan berurusan sama hal-hal itu yang jelek Hmm. terus gitu. Terus Om Deddy juga sempat, saya lihat juga kan ada bangun masjid itu lewat Ya, komunitas atau lewat apa itu? enggak, dari Gimana ceritanya itu dari awalnya? dari klien-klien gua yang berlebihan uangnya Oh, gitu, ceritanya mereka gimana itu awalnya? Ada satu cerita, klien saya sekarang jadi sahabat saya sih, Iya. dia tinggalnya di Solo gitu. Hmm, Eee, Dia itu beli, apa, beli tanah, tiba-tiba hubungin, "Ini gue udah beli tanah yang lu hmm, mau," gitu. "Buat apa?" "Buat masjid. Kamu bangunlah masjid yang kamu mau," gitu. hmm, "Oke, nanti biayanya dari saya," kata dia. Oke, jadi kita ya akhirnya terjadilah hal-hal nah, cuma sesederhana itu. Jadi kayak kayak banyak klien saya memang yang mungkin dia ada uang lebih, hmm. terus dia punya cita-cita bangun masjid, akhirnya terjadilah. Wah, udah berapa kali itu kejadian? Ada mungkin ada 5 ya. 5 kali. Nah, kalau pertama kali Om Deddy bangun masjid waktu itu, Mhm. ketika masjidnya jadi itu perasaannya Om Deddy gimana? Ya sulit Kan sih, pasti beda ya dengan pastilah kayak bedalah, kayak rumah-rumah hunian. beda ya, kayak kadang-kadang saya kayak kayak nggak nyangka gitu, kayak Hmm, kok bisa ya gue bikin ini ya, kayak nggak pernah saya bayangkan sebelumnya hmm, sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, sebenarnya ini nggak pernah gua rencanain gitu, hmm, tapi ya karena mungkin gua dikasih rezeki, ketemu orang yang mau itu, hmm, akhirnya kejadian semuanya gitu. Jadi kayak ya, apa ya, ya menurut gua rezeki aja sih, kayak ada orang yang dan dengan tidak birokrasi yang jadi kayak hmm. birokrasi yang rumit, cuman ada satu orang gitu yang gua nggak perlu kayak crowdfunding gitu Iya, untuk iya. buat kayak gitu. Eee, Jadi, iya, heeh. Terus ngomong-ngomong yang di nah, Solo ini, partner gue ini dia non-muslim, non-muslim. yang bangun masjid non-muslim. Kok bisa dia dia ada cerita gimana sih? Dia punya karyawan banyak yang muslim, Hmm, dia jadi dia bangunnya di sini, di Solo, di Solo. mhm, di area yang menurut dia dekat kantornya Hmm. gitu, jadi kayak semua karyawannya bisa sholat. Oh, cukup gede waktu itu, Om, kalau yang di Solo itu. Masjidnya Iya. cukup, nggak gede banget sih, tapi ya bukan yang kecil gitu. Nah, dan itu pertama kalinya bangun Iya, masjid di situ. iya, heeh, Non-muslim bangun masjid. iya. Apa dia ada cerita sesuatu kok selain mayoritas karyawannya Enggak, dia muslim mau dia sekalian ngasih hadiah kali buat gua, karena hmm, dari dulu saya pernah bilang saya hmm. pengen bangun masjid, gini gini Oh, gini, tiba-tiba mungkin dia kayak kasih hadiah aja ke saya gitu sebagai sahabat. "Bukannya lu mau bangun nih, gua ada duitnya, lu bangun," gini gini, kayak gitu. wow. Kaget juga ya, Mhm, maksudnya pertama kali disuruh bangun. iya, Kalau Om Deddy maksudnya kayak sekarang kan karyawan juga banyak, yang muda-muda ya, mhm, apalagi kalau mungkin mhm, dari yang desain banyak yang muda-muda. Nah, mhm. untuk, masukin style-nya Om Deddy ke desainer-desainernya Om Deddy itu gimana caranya sih sebenarnya? Enggak sih, Kayak menurunkan mmm, apa, mungkin brainstorming-nya atau proses kreatifnya kalau bareng dengan yang ya proses kreatifnya karena kita sekantor tiap hari ketemu, jadi hmm, kayaknya sih ada tantangan nggak sih kalau yang sama yang lebih muda? Mungkin gap-nya juga cukup jauh. kadang-kadang sih lebih ke ini ya, lebih ke
kelakuan gitu, bukan ke selera gitu. Oh, Karena alhamdulillah gue masih bisa apa ya, masih bisa mengikuti mereka gitu. Bukan orang yang bukan tertutup, saklek, bukan gue saklek. bukan orang tertutup, gue bisa Open dibilang minded open berarti. minded dan gue suka sama pembaruan kan. Hmm, Jadi ya cuman ya kendala gue cuman kadang-kadang eh pace-nya mereka yang beda sama gue gitu. pace-nya Ya, model lebih cepat atau bagaimana itu? hmm, apa ya? Kayak lebih gue bisa bilang mereka lebih labil gitu. Oh, Generasi sekarang tuh lebih generasi labil, sekarang kayak agak. gampang putus asa gitu. Bisa dibilang begitulah buat gue. Hmm, Kayak daya juangnya kali ya. Apa? bisa dibilang karena mereka kan ya tidak menutup kemungkinan juga mereka kan hidup di zaman yang dari awal tuh semuanya Semua dipermudah. digital. Dipermudah. Tapi beda ya dengan milenial itu kan masih merasakan analog. Ada sedikit lah, ada gesekan sama kita kan, Ya, ya nggak tahu sama ya. lu Saya milenial sih. milenial. Iya, Masih ada sedikit gitu, tapi sesudah itu tuh hilang. Semuanya tuh udah dari kecil mereka udah kenal gadget. layar layar handphone. Ya Hmm, itu beda banget sama kita kan. hmm, Jadi semua mereka tuh secara ini kan harus cepat, hmm. cepet lah gitu. Instan semua, serba Instan instan. semua. Jadi tidak ada kadang-kadang yang dibilang kalau bisa gampang kenapa harus susah, padahal gua sendiri Yes. kalau harus susah kenapa harus gampang, jadi kayak kebalik-balik gitu. Karena gua suka yang susah, Iya, gua suka analog gitu, suka crafting. suka. Sedangkan sekarang Nggak zamannya suka AI ya, Om. AI jadi Ya, kayak tinggal di prompting dikit, makanya nongol. gua sebenarnya kadang-kadang gua sampai sekarang nggak mau pakai AI, Nggak mau pakai AI. karena menurut gua, mmm, apa, kayak gua nggak perlu juga hal itu gitu. Hmm, Karena gua nggak perlu hal yang cepat, karena AI cuma menawarkan cepat aja gitu, hmm, tapi dia tidak menawarkan jadi kayak dia menawarkan hal yang cepat, iya, tapi sebenarnya dia tidak mengasah insting lu. Kalau buat gua gitu, iya. nggak tahu ya kalau buat Tapi yang lain. ya kayak kayak saya juga terasa ya. Saya kadang kala masih pakai AI. Cuman kalau pakai AI itu kayak nggak bisa nyampe kita Mhm. maunya 100% gitu loh. Sama ya gitu tadi, AI itu cuman melayani lu gitu, Hmm, sama tapi nah, bukan explore lu gitu. iya. Jadi kalau kadang-kadang jadi kayak buat beberapa orang mungkin, eee, oh harus AI zaman sekarang, tapi gua nggak dulu deh, gua tanpa AI juga bisa. Iya. AI kurang ada jiwanya sih. Pasti, stereotype pasti semuanya gitu. Iya. Semua kan dikerjain sama mesin. Kalau sekarang dari Mmm, musik dan desain itu kan mhm, juga seni juga kan mhm, masih masih sangat erat berkaitan. Masih mhm. ngikutin musik-musik juga. Masih, saya Sekarang masih sukanya apa kalau Om? apa ya, Lagi dengerin apa sih Om? sekarang Hmm, gua lagi kalau band luar saya lagi dengerin banyak, beach house. Beach House. Karena ya masih rangkaian dari, selera gua ketika zaman dulu. Dia tuh, bisa dibilang apa ya, ekor-ekornya, eee, band-band, shoegaze di zaman itu gitu. Kalau yang band-band yang sekarang dengerin Kalau juga nggak Om? kalau band iya itu Yang Beach House maksudnya tuh yang sekarang. oh Beach House baru ini ya? Enggak, band-band sekarang itu, Band-band baru juga. band anak-anak sekarang di luar. Luar apa? Ya luar. Kalau yang di sini Kalau yang di sini gue juga malah sering ngadain. jamming-jamming sama mereka, kayak Hmm. mungkin kalau di Bandung tuh kayak Dongker, Oh, terus kayak gue suka Jason Ranti, gue suka oh sama Jason Ranti juga. liriknya bagus, Hmm. terus masih mengikuti kok gue Masih gitu mengikuti. kayak, mmm, mungkin kalau yang di Bandung tuh yang sekarang yang gue denger juga ada namanya Alkatheri gitu, Hmm. jadi itu masih relate lah sama gue gitu. Cuman memang gue tidak banyak mendengarkan R&B kalau gue.
Nggak dengerin R&B. Dari dulu gue nggak dengerin memang. Nggak selera ke situ kali. Ya bukan gue aja gitu. Dengerinnya juga lebih suka yang piringan hitam apa? Sekarang mah karena dari dulu gue suka juga kan, dari gue dulu mengumpulkan, dan Koleksi. sekarang kan lebih banyak source-nya kan, lebih Iya. gampang lu dapatkan. Dulu kan lu harus import, sekarang udah banyak. Iya, sekarang banyak banget dijual di mana-mana. Gue sebenarnya suka piringan hitam karena nggak pernah dipinjam, jadi nggak pernah hilang. Nggak pernah. Jadi kalau hilang di rumah gue berarti bukan dipinjam, Keselip. dicuri. Oh, dicuri. Nggak tahu siapa yang jahat nyuri. Jadi kenapa gue suka media itu gitu. Sebenarnya kalau piringan hitam tuh, ya ini orang kan preferensinya beda-beda ya. Cuman kalau piringan hitam buat Om Dendi sendiri tuh maknanya apa sih? Itu kan analog, peninggalan analog kali ya. Sebenarnya maknanya dia tuh fisik. Semuanya lu puas. Karena kan kadang-kadang buat gua musik itu bukan sekedar musik. Semua band yang gua suka itu kan bawa pesan gitu. Mulai dari cover albumnya, mulai dari sleeve desainnya, semuanya itu ada pesannya. Dari visual sampai Visualnya sampai yang gua dengar tuh relate pasti. Oh, dia membawa ini visualnya. Oh, musiknya kayak gini. Nah, itu teh di piringan hitam kita dapat semuanya. Semuanya komplit. Jadi lu kayak gambarnya gede, puas gitu. Terus di dalam sleeve-nya banyak pesan-pesan, banyak surat-surat cinta dari bandnya gitu. Kalau Om Deddy sendiri itu juga nggak sih hobi video dan sebagainya? Maksudnya kayak buat gitu juga? Oh, dulu gue suka, sekarang, karena orang visual tuh pasti suka foto, pasti suka video. Tapi itu dulu. Kalau sekarang gue tidak into it. udah tidak itu, karena gara-gara ada ini juga sih, ada handphone. Jadi handphone tuh membuat jadi gampang. Akhirnya gue nggak terlalu tertarik lagi karena carinya yang sulit. sudah gampang. Carinya yang sulit. Kayak apalagi ketika kamera udah bisa filter gila-gilaan, kayak udah nggak ada tantangan, dan udahlah. Gua sekarang percayakan aja sama telepon pintar gitu. Tapi kalau dulu sempat buat kayak video klip dan sebagainya gitu. Iya, gue dulu suka bikin. Terus bukan video klip sih, lebih kayak video-video iklan buat brand, buat 347. Terus foto-foto, bisa dibilang lookbooknya 347 awal gue yang bikin. Kalau kamera analog masih main sekarang? Ya itu dia. Dulu kalau sekarang gua udah enggak. Ya kan udah ada. Karena gara-gara ini, udah hasil analog yang kita buat ternyata ada semua di filternya kan, jadi ya udahlah. Jadi nggak sulit lagi ya. Jadi apa ya? Jadi kayak kurang menantang kali. Jadi kayak udah nggak rame gitu. Karena suka yang sulit itu ya. Jadi dulu kan kayak kita bisa dapat kejutan kayak, wah bisa dapat kayak gini ya. Kayak gini tone-nya, kayak gini. Wah. Kalau sekarang kayak jadi biasa gitu. Iya, tinggal geser. Iya, kan kadang-kadang ya teknologi lah membuat kadang-kadang buat orang kayak kita jadi ilfeel gitu. Kayak AI lah misalnya. Iya. Orang bisa bikin desain ruangan cuman pakai prompt gitu. Ya kadang-kadang bikin ilfeel sih kalau ini. Bikin nggak semangat juga kadang-kadang, kayak segampang itu bikin desain. Ya tapi ya itu teknologi yang lu nggak bisa tolak. Iya, betul. Ya kita berdampingan dengan itu pada akhirnya. Kalau gue sih ya makanya gue tidak menjatuh. Kadang-kadang bukannya hal itu bukan membuat gue semangat, malah bikin gue jadi nggak jadi ternyata segampang itu ya. Nggak jadi. Kalau buku sendiri Om Deddy masih sering baca-baca? Iya. Lagi baca apa sekarang Om? Saya sekarang udah, karena gue matanya agak ini, jadi gue udah tidak membaca buku banyak. Tapi gue sekarang kan udah ada banyak informasi itu masuknya dari mana-mana kan, kayak iBook apa semua gitu kan. Jadi gue sekarang jarang baca, tapi melihat aja. Tapi gue masih beli buku sekarang. Masih beli buku. Cuman apresiasi sama bukunya gitu. Apresiasi sama bukunya. Kalau penulis favoritnya Om Deddy siapa? Gue bukan penulisnya yang gue favorit. Bukunya. Jadi misalnya desain, gue suka Dieter Rams gitu misalnya. Nah gue beli bukunya, gue pengen tahu tentang dia gitu. Misalnya sutradara, gue suka Wes Anderson gitu. Misalnya gue beli bukunya untuk
preferensi buat karya-karyanya dia. referensi aja. Dan rata-rata kan buku-buku gitu kan visual aja kan, nggak terlalu Banyakan banyak visual, buku arsitek buku ya gitu. interior itu ya. Iya. Kalau Om Dendi sendiri ada mungkin kutipan-kutipan yang jadi moto hidup atau mungkin punya moto hidup sendiri kalau Om Dendi pribadi? Ya itu tadi, kalau bisa susah kenapa harus gampang? Kalau bisa susah kenapa harus gampang? Iya. Jadi kalau yang gampang-gampang bikin malas, bikin ilfil. Buat gua kadang-kadang gitu kayak terlalu gampang ya gitu. Kayak nggak ada gregetnya aja tadi, nggak ada jiwanya gitu. Gua nggak bilang bahwa dan ya maksudnya kayak buat apa sih buru-buru hidup gitu, nikmati aja gitu. Timelinenya juga panjang, kita Iya, nggak jadi tahu. kayak ya tadi kayak orang kadang-kadang buru-buru untuk dapat sesuatu yang cepat gitu, buat apa sih gitu. Lu cepet-cepet ngapain juga gitu ya. Iya. Kalau udah dapet emang terus apa gitu. Iya, kadang-kadang kan gitu yang kayak akhirnya nggak ada soul-nya gitu semuanya. Ya. Sekarang banyak yang kehilangan jiwa. Kayak lu naik bus sama lu naik mobil di Jakarta. Beda. Pasti naik mobil lu banyak cerita, tiba-tiba anak lu pengen kencing di toilet, terus di toiletnya ternyata ada sesuatu yang bikin lu, wah toiletnya keren juga ya. Gua underestimate sama tempat ini, taunya toiletnya keren gitu. Ya itu kan semuanya terjadi di itu gitu. Karena di timeline yang lama ini kan ada proses ini, ada cerita. Kayak tiba-tiba lu menemukan, kok enak banget ini bakso ini ya. Cuman gara-gara lu road trip gitu. Yang harusnya lu udah, kalau di kereta lu cuma bisa tahu makanan yang ada di kantinnya gitu. Kalau road trip bisa di mana, berhenti di mana, bisa berhenti di mana. Dan jadinya banyak cerita aja gitu. Kalau Om Dendi untuk mungkin pesan buat teman-teman di sini yang nonton podcast ini, yang buat teman-teman aja lah yang lagi juga berkarya atau mungkin bergeraknya juga di bidang seni, desain dan musik, mungkin ada pesan nggak? Ya kalau buat saya sih ya tadi karena passion itu intangible gitu, kita juga tidak bisa kayak gua nggak bisa mendeskripsikan itu gitu. Ya itu tuh untuk seorang desainer hal itu tuh sangat dibutuhkan loh. Menurut bahan gua. bakar itu ya. Itu mah bahan bakarnya gitu. Jadi kayak harus bertanya pertama kali untuk seorang desainer harus bertanya bahwa lu benar-benar suka nggak sama desain gitu. Karena desain itu butuh banget bahan bakar kayak percaya gitu. Jadi kayak di dunia desain itu yang dibutuhkan tuh percaya, bukan analisa yang benar gitu. Jadi kayak kayak bukan desain itu bukan hitungan gitu. Desain tuh perasaan gitu. Jadi Feeling. kayak jadi kayak ya pesan gue buat anak desain ya lu harus percaya dulu sih bahwa lu memang suka sama desain, karena desain tidak eksak. Bukan eksak. Bukan. Oke, itu aja. Thank you banget Om Dendi buat obrolannya, seru banget, insightful banget. Juga udah kesini ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Teman-teman juga kalau belum pada tahu Om Dendi bisa di follow di Instagramnya Om Dendi, kan mungkin lebih banyak yang tahu Om Dendi daripada sama saya. Di Dendi_Darman. Dendi_Darman. Dan teman-teman jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Om Dendi. Itu aja. Thank you.